Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Big Banks melesat, harga naik signifikan. Apakah ini merupakan harapan? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 3 Maret tahun 2025, kamu bisa melihat bahwa harga saham Big Banks mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Saya kutip artikel dari website Bloomberg Technos dengan judul IHSG ditutup melesat 3,97% saat JP Morgan pasang sikap bullish. Artikel ini ditulis pada tanggal 3 Maret tahun 2025 sebagai berikut. Indeks harga saham gabungan menutup perdagangan di zona hijau dengan kenaikan 3,97% pada posisi 6.519,65 pada perdagangan hari ini 3 Maret tahun 2025. Adapun gerak IHSG ada dalam tren positif saat JP Morgan memasang sikap lebih bullish untuk saham BRI, Mandiri, dan BNI. Total transaksi perdagangan hari ini mencapai 15,8 triliun dari sejumlah 21,4 miliar saham yang ditransaksikan. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pukul 16.10 menguat 0,6% ke posisi 16.480. Sepanjang perdagangan pagi hingga sore hari, IHSG nyaman ada di zona hijau dengan rentang perdagangan terjadi pada level 6.347 sampai 6.570 dengan frekuensi yang terjadi 1,3 juta kali diperjualbelikan. Tercatat ada penguatan 454 saham dan sebanyak 162 saham terjadi pelemahan. Sisanya 180 saham stagnan. Pergerakan saham bahan baku, saham keuangan, dan saham infrastruktur menjadi pendorong penguatan IHSG hingga melesat di zona hijau. Sementara indeks saham LQ45 yang berisikan saham-saham unggulan juga berhasil menutup hari di zona hijau dengan kenaikan 34,13 poin atau menguat 4,85% ke posisi 737,76. Kamu bisa lihat untuk nama-nama sahamnya di sini. Tapi pada video ini saya mau lebih fokus kepada saham-saham Big Banks yang mengalami kenaikan sangat luar biasa. Utamanya, sentimen kenaikan saham-saham perbankan bank besar jadi pemicu melesatnya IHSG hingga terbang di zona hijau setelah JP Morgan memasang sikap lebih bullish untuk saham BRI, Mandiri, dan BNI. JP Morgan menaikkan rating rekomendasi saham Bank Rakyat Indonesia menjadi overweight dari yang sebelumnya netral. Artinya, analis memiliki keyakinan tinggi bahwa saham BRI dapat mengungguli benchmark pasar atau saham sejenis di industrinya. Dalam riset JP Morgan terbaru, Bank BRI menganggap keunggulan kompetitif yang kuat dalam bisnis pinjaman mikro yang memungkinkan profitabilitas yang signifikan di sepanjang siklus ekonomi. JP Morgan juga baru saja mengubah pandangannya untuk saham Mandiri. Dari yang sebelumnya underweight, JP Morgan terbaru merevisi upgrade pandangannya menjadi netral yang setara dengan lebih bullish. Pada saat yang sama, JP Morgan juga menyesuaikan target harga menjadi 5.100 per lembar saham. Dengan konsensus, harga saham berpotensi mencapai 7.030 per saham berdasarkan data Bloomberg. Senada, JP Morgan juga meningkatkan rekomendasi saham Bank Negara Indonesia atau Bank BNI dari netral menjadi overweight di tengah tekanan yang dialami saham-saham perbankan. Keputusan ini diambil setelah melihat valuasi saham bank milik negara yang telah mengalami pelemahan signifikan sehingga memberikan peluang pemulihan dalam waktu dekat. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan pada tanggal 3 Maret 2025 ini muncul berita seperti ini saat beberapa hari sebelumnya harga saham Big Banks baik itu BRI, Mandiri maupun BNI mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan kamu masih ingat di minggu lalu harga saham 3 bank ini turun sangat signifikan bahkan di luar dari biasanya. Tapi pada kenyataannya di hari Senin ini pada tanggal 3 Maret tahun 2025 ketiga bank tersebut mengalami kenaikan yang luar biasa. Apakah penurunan tersebut memang sudah diskenariokan sebelumnya? Tidak ada yang tahu secara pasti seperti apa. Tapi saat terjadi penurunan besar-besaran, kamu bisa lihat ada orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa saham tersebut masih layak untuk dibeli. Mereka melakukan average down dan pada tanggal 3 Maret tahun 2025 ini harga sahamnya sudah naik cukup signifikan. Meskipun itu tidak menjamin karena kita harus melihat juga data secara jangka panjangnya. Mengingat memang saham-saham tersebut masih mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah mereka capai.
Tapi untuk tahun 2025 ini, tepatnya pada tanggal 3 Maret tahun 2025, ternyata saham BCA juga meskipun selain di luar dari 3 saham yang kita bahas tadi, mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bisa kamu lihat BCA ini naik 4,45% menjadi 8.800. BNI naik 5,71% menjadi 4.200. BRI paling signifikan naiknya yaitu 9,23% menjadi 3.670 dan Bank Mandiri naik 6,52% menjadi 4.900. Coba kamu lihat data sejarah untuk 4 bank besar ini. Pernahkah mereka mengalami kenaikan yang sangat signifikan? Apalagi BRI yang pernah naik hingga 9,23% dan Bank Mandiri yang naik 6,52%. Nah, pertanyaannya bagi saya pribadi dan bagi kamu semua, apakah pergerakan naik turun dengan signifikan saham-saham big banks ini merupakan hal yang baru di pasar saham ataukah memang sebelumnya sudah pernah terjadi seperti itu? Karena apabila hal ini merupakan hal yang baru, kita bisa melihat seakan-akan sangat mudah untuk menurunkan dan menaikkan harga saham big banks dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Baru kemarin di hari Jumat mengalami penurunan yang sangat drastis dan pada hari ini, hari Senin, harganya sudah naik sangat signifikan. Terlebih dengan berbagai berita positif yang ada, kita bisa melihat apakah ada dampaknya yang sangat signifikan terhadap saham-saham ini. Meski begitu, kembali lagi, untuk harga sahamnya memang masih mengalami koreksi dalam jangka panjang. Sehingga untuk menaikkan sesaat ini, kita jangan terlalu euforia karena kita harus menunggu untuk tren jangka panjangnya seperti apa. Semoga saja saham-saham ini bisa kembali ke harga tertingginya dan tentunya banyak pemegang saham yang bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Tapi kembali lagi tidak ada yang menjamin. Hal itu bisa terjadi tapi juga tidak menutup kemungkinan harganya turun lebih dalam lagi. Ingat, apapun keputusan yang kamu ambil, pastikan kamu mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama peluang potensi keuntungannya dan yang kedua adalah peluang potensi resikonya. Ingat, kamu harus pastikan bahwa setiap resiko yang siap kamu hadapi sudah kamu pertimbangkan matang-matang dan sudah dihitung secara terperinci. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Poin pertama, penurunan laba yang signifikan. Penurunan laba yang signifikan dapat menyebabkan harga saham turun karena beberapa alasan yang saling terkait. Berikut ini penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, menurunnya kepercayaan investor. Laba adalah indikator utama dari kinerja keuangan perusahaan. Ketika laba turun secara signifikan, investor mungkin merasa perusahaan tidak beroperasi dengan efisien atau menghadapi masalah yang tidak dapat segera diatasi. Kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan menjadi berkurang, yang kemudian menyebabkan mereka menjual sahamnya sehingga harga saham turun. Poin kedua, penurunan prospek masa depan. Penurunan laba seringkali dianggap sebagai signal bahwa prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan melemah. Jika perusahaan tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya, investor khawatir bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam jangka panjang, yang bisa menurunkan potensi keuntungan di masa depan. Ketika prospek masa depan memburuk, investor akan menilai saham tersebut lebih rendah dan akhirnya menyebabkan penurunan harga saham. Ketiga, pengurangan dividen. Banyak perusahaan menggunakan laba untuk membayar dividen. Ketika laba turun, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen, yang bisa mengecewakan para pemegang saham yang mengandalkan dividen sebagai penghasilan. Pengurangan dividen seringkali dianggap sebagai signal ketidakstabilan keuangan yang menyebabkan investor menjual saham dan menyebabkan harga saham turun. Keempat, meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan. Penurunan laba bisa disebabkan oleh berbagai faktor eksternal atau internal yang memperburuk kinerja perusahaan, seperti penurunan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, atau masalah lainnya. Ketidakpastian yang ditimbulkan dari penurunan laba bisa mempengaruhi persepsi pasar mengenai risiko yang terkait dengan perusahaan, dan investor cenderung menghindari saham dengan risiko yang lebih tinggi, yang menyebabkan harganya turun. Kita lihat sebagai contoh, di sini ada satu saham yang mana labanya turun signifikan. Di tahun 2015 labanya 6,4T, naik jadi 6,6 dan naik 7,7 di tahun 2017. Kita lihat 3 tahun terakhir. Di tahun 2022 labanya 2,7, naik jadi 5,3 dan turun menjadi 1,3 jika diproyeksikan di tahun 2024. Apakah artinya kinerja 3 tahun terakhir ini tidak ada yang bisa lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2015 hingga 2017?
Itu artinya dalam jangka panjang, laba perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat harga sahamnya. Dampaknya apa? Dulunya harga saham perusahaan pernah bahkan berada di atas Rp100.000 dan kini tersisa di angka 11.800 saat video ini dibuat. Ini merupakan hubungan antara laba dan harga saham. Meskipun sebenarnya perusahaan masih mencetak laba yang cukup menarik, yakni di atas 1 triliun, tapi jika melihat data di sini terjadi penurunan harga saham yang signifikan karena terjadi penurunan laba dibandingkan tahun 2015 dan kita lihat 3 tahun terakhir juga. Poin kedua, berita negatif tentang perusahaan. Reputasi perusahaan sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan investor. Jika berita negatif terkait dengan masalah reputasi seperti pelanggaran etika, masalah lingkungan, atau kegagalan dalam memenuhi standar industri, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pasar tentang stabilitas perusahaan. Reputasi yang terganggu bisa mempengaruhi penjualan, kontrak bisnis, dan kepercayaan publik yang pada gilirannya dapat menurunkan harga saham. Berita negatif seringkali mengindikasikan adanya peningkatan risiko perusahaan, baik dari sisi operasional, hukum, atau keuangan. Misalnya, berita tentang tuntutan hukum besar, penyelidikan pemerintah, atau kebangkrutan salah satu unit bisnis dapat meningkatkan persepsi risiko investor. Ketika risiko meningkat, investor mungkin merasa bahwa perusahaan menjadi lebih berbahaya untuk diinvestasikan, dan mereka mulai menjual saham yang menyebabkan harga turun. Ini merupakan salah satu contohnya tentang berita negatif yang berdampak kepada harga saham. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023 ada artikel seperti ini. Kronologi ribut-ribut XXX, RUPS disusupi aktivis Greenpeace hingga akun Instagram melenyap. Nah, cuplikannya seperti ini. Viralnya XXX dimulai pada tanggal 11 Mei 2023 yang lalu. Saat itu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham XXX yang dilaksanakan di Jakarta diwarnai aksi protes. Dampaknya apa? Kamu bisa lihat untuk grafik harga sahamnya. Ini merupakan kisaran dari harga saham saat dilakukannya RUPS. Memang harga sahamnya tidak bisa kita lihat secara pasti berada pada angka berapa. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, dulunya harga saham perusahaan di angka 3.600 dan turun signifikan bahkan sempat menyentuh angka 2010. Penurunan yang sangat signifikan di bulan Mei tahun 2023 ini saat ada berita tentang hal tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh tentang berita negatif yang dapat mempengaruhi harga saham. Memang sih banyak faktor juga yang mempengaruhi untuk kenaikan atau penurunan harga saham, tapi beberapa faktor ini bisa kamu pertimbangkan untuk melakukan analisa. Poin ketiga, tiba-tiba tidak bagi dividen atau yield menjadi kecil. Dividen biasanya dianggap sebagai tanda stabilitas keuangan perusahaan. Jika perusahaan tiba-tiba menghentikan pembagian dividen atau mengurangi jumlah dividen secara signifikan, investor bisa berpikir bahwa perusahaan menghadapi suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk mengelola operasi dan kewajiban keuangan mereka, yang kemudian memicu kekhawatiran di pasar dan menyebabkan penurunan harga saham. Banyak investor membeli saham karena dividen yang dihasilkan. Bagi mereka, dividen merupakan sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan. Ketika dividen dihentikan atau dipotong, investor yang bergantung pada dividen untuk penghasilan mungkin mulai menjual saham untuk mencari investasi lain yang lebih menguntungkan. Penurunan permintaan saham ini menyebabkan harga saham turun. Jika perusahaan mengurangi dividen, hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan ingin menahan lebih banyak uang untuk tujuan lain, seperti membayar hutang atau meningkatkan kas. Namun pasar bisa menilai keputusan tersebut sebagai tanda ketidakmampuan untuk menghasilkan laba yang cukup besar. Hal ini bisa menurunkan daya tarik perusahaan bagi investor yang mencari perusahaan dengan rasio pembayaran dividen stabil dan tinggi, yang akhirnya menyebabkan penurunan harga saham. Ini merupakan salah satu contoh yang saya kutip dari artikel kompas.com. Emiten pertambangan nikel XXX absen membagi dividen kepada pemegang saham dari laba tahun 2023. Hal ini telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPST yang digelar pada hari Senin 10/6/2024. Dengan mempertimbangkan belanja modal untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan modal kerja perseroan di tahun-tahun mendatang, para pemegang saham sesuai dengan rekomendasi direksi dan Dewan Komisaris menyetujui bahwa tidak ada dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham untuk tahun keuangan 2023, kata manajemen.
Nah, ini merupakan informasi. Saham ini memang dalam beberapa tahun terakhir tidak konsisten bagi dividen. Hanya tercatat di sini bagi dividen tahun 2014, 2021, dan 2023. Mungkin itu yang menyebabkan penurunan harga sahamnya tidak terlalu signifikan. Jika kamu lihat di sini, untuk tahun 2024 harga sahamnya memang mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan. Mengingat memang perusahaan ini memiliki kebijakan dividen yang tidak konsisten dari tahun ke tahun dari sisi pembagian dividennya. Tapi jika kamu lihat, dalam beberapa tahun terakhir harga saham perusahaan sudah turun cukup signifikan. Sempat berada pada angka tertinggi di atas 8.000, tapi kini hanya 3.210. Poin keempat, valuasi PBV sudah terlalu tinggi. Price to book value adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham, harga yang dibayar oleh investor, dengan nilai buku perusahaan. PBV yang tinggi menunjukkan bahwa harga pasar saham jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aset perusahaan yang tercatat. Investor mungkin menganggap saham tersebut terlalu mahal atau overvalue, dan hal ini dapat menyebabkan mereka enggan membeli saham tersebut, atau bahkan mulai menjual saham karena khawatir harga akan jatuh. Penurunan permintaan untuk saham akan menyebabkan harga saham turun. PBV yang tinggi seringkali mencerminkan ekspektasi pasar yang sangat optimis terhadap masa depan perusahaan. Namun, jika perusahaan tidak dapat memenuhi harapan tersebut, misalnya jika kinerja keuangannya lebih rendah dari yang diharapkan, atau jika pertumbuhannya melambat, harga bisa turun sangat tajam. Hal ini karena pasar memperkirakan bahwa harga saham yang tinggi tidak didukung oleh fundamental yang kuat, sehingga harga saham akan terkoreksi untuk mencocokkan nilai perusahaan yang lebih realistis. PBV yang tinggi bisa menjadi indikator bahwa saham perusahaan diperdagangkan dengan premium yang tinggi. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan ekspektasi atau kinerjanya memburuk, investor akan mulai menilai ulang valuasi saham yang dapat memutuskan atau menjual saham tersebut. Penurunan kinerja atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan menyebabkan harga saham turun signifikan. Ini merupakan salah satu contohnya. Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada valuasi PBV yang sangat tinggi, bahkan biasanya di atas 50 kali. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kamu bisa lihat PBV-nya terus mengalami penurunan, dan kini hingga video ini dibuat, PBV-nya di angka 18,7 kali. Memang masih cukup tinggi juga. Bagaimana dengan harga sahamnya? Harga sahamnya turun signifikan dari yang sempat berada pada angka 10.000, kini hanya 1.690. Penurunan yang sangat signifikan. Ada juga contoh saham yang lain yang dimana dulunya PBV-nya bahkan sempat berada pada angka di atas 40 kali, tapi kini hanya 2,62 kali. Kamu bisa lihat di sini dari dua contoh ini, saham-saham yang memiliki PBV sangat tinggi pada akhirnya mengalami penurunan harga saham dan menyesuaikan angka PBV-nya menjadi lebih rendah lagi. Ini merupakan harga sahamnya. Kamu bisa lihat dari grafik di sini, dulunya harga sahamnya bahkan pernah menyentuh angka 5.000 dan kini hanya Rp610. Penurunan yang sangat signifikan. Lagi-lagi salah satu penyebabnya adalah dari valuasi PBV yang sangat tinggi. Poin kelima, harga saham sebelumnya naik signifikan karena sentimen sesaat. Ketika harga saham naik tinggi hanya karena sentimen positif sesaat, seringkali harga tersebut didorong oleh optimisme berlebihan atau euforia pasar, bukan oleh fundamental. Ketika ekspektasi tidak terwujud atau hasil yang diharapkan tidak datang, harga saham bisa turun tajam karena pasar akhirnya menyadari bahwa saham tersebut overvalue dan tidak didukung oleh kinerja perusahaan yang nyata. Realita yang lebih buruk dari yang diharapkan dapat memicu penurunan harga saham. Sentimen sesaat seringkali berasal dari emosi investor seperti ketakutan, keserakahan, atau optimisme berlebihan. Ketika pasar berbalik arah atau berita negatif muncul, emosi investor dapat berubah secara cepat. Misal, jika pasar merasa khawatir atau takut akan penurunan ekonomi, banyak investor akan melakukan penjualan secara masif, yang menyebabkan harga saham turun tajam. Perubahan psikologi yang cepat ini adalah karakter dari pasar yang dipengaruhi oleh sentimen. Saham yang naik karena spekulasi atau hype pasar seringkali tidak memiliki dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Banyak saham yang melonjak tinggi karena tren sesaat, seperti berita viral, rekomendasi analis, atau spekulasi bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu dekat. Namun, ketika hype ini mulai mereda atau ketika tidak ada hasil konkret, pasar seringkali mengkoreksi harga saham kembali ke nilai wajar, menyebabkan penurunan tajam. Ini merupakan salah satu contohnya, di mana pada tahun 2020 hingga 2021, harga saham perusahaan naik signifikan,
yang mana dulunya sempat berada pada angka di bawah 1.000, tapi naik hingga mencapai angka di atas Rp6.000. Tapi pada akhirnya, karena ini merupakan sentimen sesaat, harga sahamnya turun lagi dan kembali ke angka 605 saat video ini dibuat. Saham berikutnya, pada tahun 2021, harga sahamnya naik signifikan bahkan menyentuh angka Rp7.000. Tapi kembali lagi, karena ini merupakan sentimen sesaat saja, harga sahamnya turun lagi ke angka Rp665. Poin ke-6, isu merger akuisisi kerjasama yang batal terlaksana. Apabila ada corporate action atau kebijakan besar yang batal terlaksana, hal itu bisa menjadi salah satu faktor harga saham bisa turun signifikan. Alasannya sederhana, karena realita tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Saat harga saham naik tinggi, mungkin ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Dan saat realita ternyata tidak sesuai harapan, alhasil harga saham terjun bebas. Ini merupakan salah satu contohnya dengan berita pada tanggal 17 Desember tahun 2020, yang mana saham XXX menguat. Ini penyebabnya. Melesatnya saham XXX dikarenakan dampak sentimen masyarakat terhadap industri baterai holding, di mana dicatatkan produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla berencana membangun pabrik baterai di Indonesia, serta kian menguat harga nikel dan volume penjualan biji nikel di pasar domestik, menjadi faktor yang mempengaruhi tren saham XXXX. Tapi sayangnya pada tanggal 27 Juli 2024 ada berita yang mengabarkan bahwa Tesla batal bangun pabrik di Indonesia. Dampaknya kamu bisa lihat di sini. Harga saham perusahaan yang dulunya mengalami kenaikan sangat signifikan dari yang awalnya di bawah 500 naik ke angka di atas 3.000, kini terus mengalami penurunan. Bahkan hingga video ini dibuat di angka 1.490. Itu merupakan salah satu contoh bentuk dari sentimen yang tidak terlaksana dan berdampak kepada harga saham perusahaan. Semoga dengan video ini kamu bisa memiliki gambaran tentang beberapa cara untuk melihat apakah ada tanda-tanda atau faktor yang membuat harga saham turun signifikan. Memang dalam jangka pendek, naik turun harga saham disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Istilah kerennya supply and demand yang berbicara. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi masih yakin bahwa ada faktor lain yang menjadi penyebabnya. Nah, sebagai informasi, Baca Saham sudah menerbitkan beberapa e-book yang berguna bagi kebutuhan kamu masing-masing. Entah itu tentang psikologi saham dengan judul e-book Psikologi Saham, entah itu kamu mau belajar tentang metode nabung saham atau dividen dengan e-book Strategi Nabung Saham, kamu mau belajar tentang panduan fundamental analisa dan money management dengan e-book The Stock Market, dan kamu mau belajar bagaimana menganalisa laporan keuangan dengan e-book Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.